Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, admin gabut akan menyampaikan opini mengenai chapter 218 kemarin. Ingat, video ini hanyalah sebuah hiburan semata, dan semua yang Mimin sampaikan di video ini berdasarkan opini Mimin sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin sarankan untuk kalian menyiapkan kopi dan sebat agar lebih rileks dalam menonton video gabut yang satu ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Pada chapter 218 kemarin, kita diberitahu fakta yaitu perusahaan-perusahaan sudah mulai bekerja sama melakukan sebuah bisnis dengan beberapa geng motor, termasuk 3 dewa di era ini, yaitu Rokuhara Tandai, Brahman, dan Kanto Manji Geng. Mengenai Rokuhara Tandai dan Kanto Manji Geng, kita belum mengetahui bisnis apa yang mereka jalankan. Namun sudah dapat dipastikan jika dua geng besar itu sudah menjalankan bisnis dengan beberapa perusahaan. Bukti dari Rokuhara Tandai yang sudah menjalankan bisnis, kita bisa membuktikannya dari perkataan Draken, yang saat itu Tyrannosort mengajak Draken untuk join ke dalam Rokuhara Tandai. Namun Draken menolak ajakan itu dengan berkata jika dirinya saat ini sudah pensiun dan tidak ingin terlibat dengan bisnis-bisnis yang dilakukan oleh Rokuhara Tandai. Yang berarti sebelumnya Rokuhara Tandai memang sudah menjalankan sebuah bisnis dengan beberapa perusahaan yang ada di Jepang. Lalu di chapter 218 kemarin, Akashi mengatakan jika perbedaan orang dewasa dan anak kecil sangatlah berbeda dalam menjalankan sebuah bisnis, di mana orang dewasa selalu mengesampingkan emosinya dan lebih mementingkan dari bisnisnya. Dan Maiki sudah melakukan itu. Perkataan Akashi membuktikan jika sekarang Kanto Manji Geng sudah melakukan bisnis dengan beberapa perusahaan yang ada di Jepang. Dan pastinya semua itu bertujuan untuk menghasilkan dan mengumpulkan cuan. Dan dengan adanya Hajime Koko di Kanto Manji, itu akan membuat Kanto Manji pasti dapat dengan cepat mengumpulkan banyak cuan. Mengingat Hajime Koko ini adalah seseorang yang sangat pintar dalam berbisnis dan menghasilkan cuan. Lalu yang terakhir adalah geng Brahman. Untuk bisnis yang geng Brahman jalankan ini, kita sudah diberitahu jika salah satu bisnis yang Brahman lakukan adalah dengan menampilkan pertarungan adu gabrut 1 lawan 1, yang dimana pertarungan itu akan dilihat oleh bos-bos besar dari beberapa perusahaan, dan mereka bertaruh atas pertarungan itu. Sebelumnya, bisnis seperti sabung manusia ini pernah dilakukan oleh Kiyomasa dan anak buahnya, namun dengan versi lokal. Jika masih ada yang belum paham dengan bisnis ini, Mimin contohkan dalam dunia nyata bisnis ini seperti dalam film Undisputed 3 yang pemeran utamanya yaitu Abang Mimin, Yuki Boyka. Balik ke topik, dalam bisnis ini Senju tidak menyukai jika orang newbie bergabung dalam bisnisnya, yang itu artinya jika mungkin beberapa perusahaan coba mengajukan atau memasukkan orang kepercayaan mereka untuk ikut menjadi peserta dalam pertarungan itu. Namun walau Senju tidak menyukainya, Senju harus tetap menyetujui itu karena bisnis tetaplah bisnis. Dan yang seperti Akashi ucapkan, jika dia tidak boleh memasukkan emosinya ke dalam sebuah bisnis. Dan ngomong-ngomong tentang Akashi nih, Mimin sedikit heran dengan yang Akashi lakukan saat Senju mendeklarasikan perang di tengah-tengah rapat Brahman. Karena saat itu si pencinta rokok Magnum yang satu ini hanya menonton di balik jendela saja. Dan sepertinya ada sesuatu yang Akashi pikirkan. Karena Akashi yang merupakan wakil dari Brahman dan juga legenda dari Black Dragon generasi 1, harusnya dia juga berada di podium rapat Brahman. Dan lebih bagus lagi jika Akashi berada di tempat duduk VIP bersama dengan dua petinggi lainnya, yaitu Waka dan Benkei, yang juga merupakan sohib sekaligus teman Akashi saat membentuk Black Dragon generasi pertama. Mungkinkah ada maksud tersembunyi dari Akashi? Sebelumnya, Mimin beropini jika geng Brahman dibentuk dengan tujuan untuk melengsarkan Kanto Manji dan tujuan Akashi dan Senju mungkin ingin menyelamatkan Sanzu.
Namun jika sudah terlibat bisnis seperti ini, sepertinya tujuan Akashi bukan hanya melengsarkan Kanto Manji saja, apalagi Akase Takayomi lah yang memegang semua bisnis yang Brahman jalankan. Karena mungkin semua keuntungan yang didapat dari bisnis itu, Akashi lah yang mengendalikan keuangan dari Brahman. Hal ini dibuktikan saat Senju dan Takemichi berbelanja beberapa pakaian. Karena saat itu, Senju menggunakan kartu kredit milik Akashi, yang mungkin semua cuan yang dihasilkan oleh Brahman ditampung di dalam kartu kredit itu. Dengan teori di atas, Mimin berpikir, mungkinkah jika Akashi ini hanya memanfaatkan Senju dan Brahman saja agar dia bisa menghasilkan cuan dan memperkaya diri? Ya, karena kita tidak pernah tahu sifat dari tiap-tiap orang, apalagi jika sudah menyangkut soal cuan, Bor. Persaudaraan bukanlah pertimbangan. Tapi ingat, semuanya hanya pemikiran Mimin saja ya. Dan mungkin video ini jatuhnya menjadi video Mimin memfitnah Akashi. Hehe. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan dalam video gabut kali ini. Dan ingat, jika semua yang Mimin sampaikan hanya berdasarkan opini Mimin sendiri. Karena video ini hanyalah sebuah hiburan semata. Dan akhir kata, see you next video.